memberhentikan pengajian di masjid sebuah hal yang perlu ditandatanyai masalah adab. Ya, surat terbuka buat Khalid Basalamah. Jadi gini Khalid ya. Untuk pemberhentian kajian di masjid dan lain-lain ini sebenarnya udah dari dulu. Ya. Jadi Banser ya, sudah mengirimkan surat kepada panitia. Ya, ente bikin kajian di tempat yang bukan tempat ente. Ya. Jadi ada wilayah ini ya yang memang sudah pasti menolak Anda. Ya, sudah dibilang. Jadi pemberhentian ini bukan datang tiba-tiba. Itu enggak. Itu udah ngirim surat. Bahkan 3 kali ngirim surat. Di setiap kejadian dimanapun sudah ngirim surat 3 kali. Ente kan gak tiba-tiba bikin kajian bos. Ya, pakai otak dikit kalau ngomong ya. Inti tuh nggak tiba-tiba bikin kajian, inti tuh udah ngedata, ngejadwal. Oh, di sini kan izin RT RW, izin bahkan izin katanya lu taat pemerintah, izin dan lain-lain sudah ditolak. Oh, tidak bisa, ajaran Wahabi tidak bisa di sini. Cari tuh di got, di selokan atau di septic tank gitu, nggak bisa ya. Jadi terus panitia Anda memaksakan gitu. Logikanya, apakah RT RW tidak tahu yang namanya masjid suatu wilayah pasti masuk ke suatu lingkungan RT atau RW, Mas Solid ya. Ente harus paham itu. Dan itu sudah tahu, ini udah dibilangin sekali 2 kali masih dilakukan. Gitu loh Mas. Ngerti nggak? Dan masih dilakukan. Akhirnya mau nggak mau ya sudah dibubarkan. Lu nggak ada izin ya. RT RW nggak ngasih izin. Masjid di mana atau tempat di mana lo ngadain ajaran sekte lo itu ada RT RW-nya. Lu izin pertama ke situ dulu. Kalau yang pintu pertamanya nggak tembus, jangan dipaksain. Itu gak ada izin dari apa misalnya, oh, polisian atau apa? Enggak. RT RW dulu. Kalau RT RW-nya udah nolak, jangan dipaksakan. Itu dulu. Golongan Anda yang bikin acara itu memaksakan. Karena apa? Karena sudah pasti ketika datang ke situ itu bukan wilayah Anda, bukan wilayah golongan Anda. Cuma segelintir aja. Faktanya yang datang bukan dari situ. Ente contoh bikin kajian di Blok M deh, yang masjid mall itu, ente kan sampai nggak ada tempat, mall aja jadiin tempat loh, bayangin. Tapi nggak ada masjidnya, masjid mall aja sampai ente tempatin kan di Blok M. Misalnya deh kita nggak usah di luar Blok M deh, kan ada izin RT RW ke situ. Masyarakat juga lihat yang bikin siapa, oh Wahabi nih, ajaran gak jelas nih, pasti menolak. Tapi kan golongan ente memaksakan yang datang pun bukan orang situ. Akhirnya apa, terus bikinlah suatu cekcok kayak gitu Mas Khalid ya. Jadi RT RW-nya sudah tidak mengizinkan, tapi Anda masih memaksakan. Makanya terjadi peristiwa tersebut. Begitu loh. Ya. Gimana ente nggak dibubarin? Kan nggak ada izinnya. Misalnya datang, kita sebut aja Banser datang gitu. Ya kan RT RW juga pasti tahu nih gimana nih, ini orang udah kagak diizinin tapi maksain kan gitu. Udah nggak dikasih izin maksain, terus mau ngomong ke siapa gitu. Ngomongnya sama umat Islam yang minta bantuan ke Banser, karena jatuhnya sebagai umat Islam ini kasih tahu, lu nggak diizinin di sini, jangan maksain. Nah, terus mau apa lagi? Terus ente mau framing nangis di TV One apa? Saya sangat sedih melihat umat Islam. Mau apa lagi? Semua kajian-kajian ente dan teman-teman ente yang dibubarin itu tidak dapat izin dari tempat pasti. Dan golongan ente memaksakan. Udah gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa Ustaz. Akhirnya terjadilah tersebut. Kalau emang udah gak diizinin, ini jangan
ini. Gitu loh. Jangan maksain, udah nggak diizinin jangan maksain. Kenapa ente diubarin? Karena ente nggak ada izinnya, tidak diizinkan. Ente bikin ajaran sekte ente di situ. Karena wilayahnya wilayah siapa dulu gitu loh. Kalau di tempat lain silakan cari tempat lain sono yang mau. Biasa tempat-tempat lo no di Roja no di Cilengsi, Albarkah, nggak ada masalah. No di mall no di Blok M Square, sampai ngumpet-ngumpet gitu di atas mall, nggak ada masalah. Di mana lagi tempat-tempat lain ngumpet-ngumpet itu, nggak ada masalah. Masalahnya di situ adalah perizinannya nggak ada atau tidak keluar perizinannya, gitu loh. Jadi bukan masalah dibubarin ya, perizinannya nggak keluar. Tapi ente memaksakan. Contohnya kayak yang diusir di Surabaya, temen lo no Sapik, izinnya nggak keluar, lo maksain. Lo ngomong sama siapa? Gitu. Ada izinnya nggak ada. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah bikin apa izin, bikin maulid apa izin, dan keluar izinnya. Kita bikin acara di mana, di Monas, di Istiqlal, izin lengkap sama wilayah setempat, keluar izinnya. Ente bikin kayak gitu kan gak ada izinnya. Tuh, jangan merasa paling tersakiti, udah ente udah salah di situ. Bukan gimana-gimana, ente gak ada izinnya, keluar gak izinnya, itu masalahnya. Stop merasa paling tersakiti, udah ente udah salah. Semua orang udah tahu kok. Kocak banget jadi orang, heran.